Oke, jadi kita udah nyampe di stasiun Purwokerto. Semangat dong. Oke, jadi ini kurang lebih penampakan stasiunnya ya. Lumayan besar. Oke, terus tadi kita nyampe jam 12.16. Jadi durasi perjalanan dari Gambir kurang lebih sekitar 4-5 jam ya. Nggak begitu lama. Iya, 4 jam lebih ya. Jadi memang cocok lah buat short escape kalian yang pengen cari destinasi baru buat liburan ya. Taksaka ngebut soalnya. Kayak promo anggrek. Nah, itu dia. Jadi tadi kita naik keretanya yang Taksaka ya, yang tujuan akhirnya tuh Jogja. Itu bisa jadi rekomendasi buat kalian. Nah, terus sekarang kita lagi nunggu sewa motor. Jadi Mas yang nganterinnya tuh lagi Jumatan dulu. Jadi kita nunggu aja dulu di dalam. Terus sewa motor yang kita pakai tuh Permata Rental Motor. Itu salah satu rental motor yang kayaknya lumayan recommended ya di Purwokerto. Kalau sih bagus di Google. Berapa ratingnya? 4,9. Oke. Nah, kalian bisa coba lihat-lihat reviewnya juga ya di Google. Gitu. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita selama di Purwokerto, oke? Oke, kita sudah pick up sewa motornya. Kita menuju ke tempat makan. Inilah stasiun Purwokerto, tampak dari jalanan. Dan ini kita pakai Google Maps ya. Oke, ini kita ke kanan. Ke kanan lalu ke kiri. Nah, ini pintu keluar stasiun Purwokerto. Oke, kita sewa Vario 160 supaya kalau kemana-mana ke yang medannya nanjak juga enak, terus bagasinya gede. Oke, kira-kira kita bakal kemana nih ya? Nanti ikutin terus ya. Permata Motor. Oke. Ya, ini penampakan sungai. Sungai apa ya? Sungai Purwokerto. Sungai Purwokerto. Baik. Mana nih? Nah, ini kita masih lurus terus ke arah Pemkab Pasar Wage Sokaraja. Kalau kiri ke Batu Raden. Nih bawaannya, khasnya tuh. Dan saya harus begini. Nih situasi jalan. Nah, dan kita akan nginep di sini nih, Aron Hotel Borobudur Cafe and Resto. Ini ada pasar kuliner Pratista Harsa. Kiri ya? Rame ya? Iya, kita belok kiri. Oh, ini yang Nah, ini mall terbesar ya di Purwokerto, Rita Super Mall. Dan ini alun-alun Purwokerto. Dan ini ada Masjid Agung Baitus Salam. Terus. Dan ini penampakan alun-alunnya sekilas. Nanti rumah makannya ada di kanan jalan. Harusnya di sini nih. Ayam goreng saya Niki. Kayak kita sampai di ayam goreng saya Niki. Oh. Oke, jadi ini makanan kita udah dateng. Kita pesen nasi timbel. Jadi nasi timbelnya udah include ayam, tahu, tempe, terus ikan asin, sayur asem, sambal terasi, kremes sama lalap. Tapi kita mau nyoba sambal bawangnya juga. Jadi kita lagi nunggu sambal bawang. Gimana?
First stop. First stop ya, ayam saya Niki. Ini dia buat yang mau ke ayam saya Niki. Dan untuk minumannya kita pesen jus jeruk sama es jeruk sama jus jambu. Oke, kita udah sampai di penginapan kita, Aron Hotel Purwokerto. Ya, jadi ini penginapan kita selama eksplor Purwokerto. Suasananya sangat ini ya, klasik, jadul, ala-ala hotel-hotel zaman 90-an. Tapi kayaknya PW sih. Sini ya. Borobudur. Jadi ini kamar kita di Aron Hotel Purwokerto. Sangat luas, ini ada lemarinya ya pas baru masuk. Terus ini toiletnya, kita pesen yang ada bathtubnya. Nah, dan ini untuk wastafelnya, lucu juga ya dia. Pintunya warnanya hijau toska. Terus ini untuk cerminnya, dan di sini juga dilengkapi dengan sofa buat duduk-duduk santai. Dan ini kita pesen yang double bed ya. Terus ini untuk TV, meja, dan ada balkonnya ngadep langsung ke jalan. Ini recommended sih dengan harga kurang lebih tadi 1.040.000 untuk 2 malam. Ini worth it banget sih. Iya, dan udah include tax dan breakfast. Breakfastnya dari jam 6 sampai jam 10. Oke sih, mantap. Oke, jadi kita lagi istirahat dulu ya di hotel karena kan kita udah menempuh perjalanan dari Jakarta ke Purwokerto tuh sekitar hampir 5 jam. Terus kita tadi makan siang dulu di Ayam Saya Niki, tapi kita bawa backpack yang lumayan berat, jadi badannya agak pegal-pegal. Jadi kita istirahat dulu deh di hotel gitu. Nanti sekitar mungkin sejam lagi lah, sekarang tuh jam 2:30 ya, kita akan keluar cari tempat ngopi karena Pak Su kebiasaannya kalau siang atau sore tuh harus ngopi biar nggak cranky dan biar nggak ngantuk gitu. Terus nanti kita akan keliling-keliling kota Purwokerto ya, lihat situasi dan kondisinya gimana, terutama di long weekend ini ya. Apakah kira-kira akan ramai dengan wisatawan dari luar Purwokerto atau tidak? Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu ramai ya kalau dari POV wisatawan, tapi kalau dari POV-nya para pengusaha, terutama pengusaha kuliner, mungkin seneng ya kalau Purwokerto rame karena jadi banyak pengunjung dan pembeli gitu. Nah, terus nanti sampai hari Minggu kita akan coba ke wisata alam juga di Baturaden. Terus kita akan keliling-keliling ke Kota Lama Banyumas sepertinya. Tapi lihat situasi besok seperti apa. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Terus ya keliling-keliling aja, pokoknya nanti lihat aja detailnya kayak gimana ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai di es krim Tazil. Istilah selanjutnya yang legend dari Purwokerto. Di sini sebenarnya banyak macam-macam ya, ada es krim cup, tadi di depan ada es lilin, es kol, rujak, steak buah tuh, es kotak dan lain-lain. Cuma kali ini kita pesan yang dari menu. Aku pesan es kopi, es krim kopi, kamu es buah sejoji. Scoopnya coklat sama vanilla, terus strawberry, coklat dan tutti frutti. Nah, suasananya rame banget sih. Cuma kayaknya ini kebanyakan turis ya. Kalau lokalnya sih dikit. Iya boleh Bu. Siap Kak. Nah sekarang mari kita coba ya, kita tes.
Ya, sok silakan coba dimakan. Dirasakan Kita cobain buas dulu. vanilla sama coklat ya. Vanilla dan coklat. Sama coklat kawaku, tutti frutti, strawberry, coklat. Ini sebenarnya namanya es krim coffee tadi karena di bawahnya tuh ada kayak rasa-rasa coffee gitu. Oh gitu. Tutti frutti ini rada-rada Ya, rasa ya. permen. Buah tutti. Ini toko es krim legend gitu ya di Purwokerto ya. Ya. Kalau di Bandung apa namanya? Mirip-mirip Bandung PT Rasa. kayak PT Rasa. Kalau di Jakarta kayak Ragusa. Ya, yang deket. Dulu aku suka jajan di PT Rasa pas masih sekolah. Karena deket dari sekolah cuma di menit kalau naik angkot. Harga es krimnya tuh yang murah banget itu. Memang kayak di sini ya kayak nggak jauh dari 10 ribuan. Jadi dia tuh ada kopi bubuk Brasilnya ya, nggak cuma es krim. Terus kalau untuk es krimnya sendiri dia ada berbagai tipe. Yang bentuknya kayak gini, ini. Terus juga ada yang kemasannya kayak gini. Kayak es lilin ya. Ya Allah, tiba terus bibir apa ya? Macam-macam lucu-lucu deh. Terus, oke. Nah ini ya tempatnya. Ini tempatnya es dan kopi Brasil Purwokerto Lor. Ya, ini pelangnya dari jalan kelihatannya seperti ini. Oke. Selesai dari Brasil, sekarang kita mau jalan ke Unsur. Kita mau lihat-lihat kampus Unsur ya. Oke, ini belok kiri kayaknya. Bisa langsung nggak sih? Ya, ini kita udah sampai di depan Unsud alias Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ini kita lagi cari gerbang masuknya ya, sebelah mana? Kayaknya kita ke sana kali ya. Nah, ini gedung rektoratnya guys. Ini gedung di dalam Unsud. Jadi ginilah penampakan kampus Unsud ya, walaupun tidak berkuliah di sini, tapi penasaran aja sini kayak apa. Ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini Graha Adiaksa namanya. Ini kita cari parkiran terus keliling-keliling jalan kaki kali ya. Jalan kaki. Hah? Mau keliling jalan kaki. Cari yang ini aja, ada tulisan Unsudnya gitu, terus kita foto terus udah nih. Wow. Nah itu di depan, setelah keliling-keliling ada tulisan Unsud ya, kita bisa foto-foto di sana. Kita memang kalau jalan-jalan itu senang mengunjungi kampus-kampus, pengen tahu aja kampus orang tuh gimana sih. Nah, dan ini landmarknya Universitas Jenderal Sudirman. Logonya agak mirip 4 juga sih. Oh iya benar juga ya. Oke guys, sekarang kita lagi di Rita Supermall. Kita mau nyobain ngeliat di Mall Legend Purwokerto ini ada apa aja. Ternyata tenannya lumayan banyak sekali ya. Oh ini ada atraksi.
Dengan damai. Station. Ya, boleh. Ini lagi di Gramedianya Rita. Ternyata di lantai 2-nya Gramedia nih pemandangannya langsung ke alun-alun Purwokerto dengan Gunung Slamet. Bagus sih view-nya. Jendela gini. Ini katanya satu-satunya Gramedia yang view-nya ngadep ke alun-alun sama Gunung Slamet. Ya iyalah, orang Gunung Slamet cuma ada di Purwokerto dan sekitarnya. Keren banget sih ini. Dan di situ ada tempat duduknya juga tuh. Jadi kalau mau baca-baca sambil lihat pemandangan, oke banget sih. Gas, kata gue teh. Approve. Siapa es teh poci nih? 6.000 doang nih es teh poci. Oke guys, ini udah di kawasan Menara Pandang Teratai. Ternyata lagi ada Rans Carnival di menaranya nih. Masuk kanan. Tiket masuknya seorang 25.000. Dua orang 50.000. Jadi satu orang 25.000. Oke, yuk, let's go. Oke guys, ini pemandangan dari lantai atasnya. Menara Teratai ya, mataharinya terlihat jelas banget. Suasananya, wih, keren juga nih. Oh, di bawah ada DPRD Banyumas. Kafe-kafe, tempat ngopi, bisa duduk. Di mana? Di Menara Pandang Teratai. Coba jelaskan apa ini. Jadi ini menara, menara yang kita bisa lihat view Purwokerto 360 ya. Dan kalau sejauh mata memandang tuh pemandangannya oke sih, sawah-sawah, sungai, gunung,
keren deh pokoknya. Asalkan kacanya lebih bersih lagi kali ya. Keceling gitu ya. Lebih celing kayaknya bakal lebih oke lagi. Terus Berapa lantai? ini ada 5 lantai. Kita ada di lantai 5-nya, dan lantai 5-nya ini ternyata adalah Cafe. kafe. Jadi bisa dipakai buat makan-makan di sini tuh. Kalau barangkali kameranya shoot sana, itu bisa di ada tulisan kawasan wajib ngopi. Tapi not sure kayak wajibnya gimana. Enggak, itu ornamen doang. Nah, cuman Ini pemandangan dari atas, di bawahnya ada DPRD Banyumas. mungkin kita sana kali ya. Sepatunya taruh sana aja gitu ya. Yeah. Oke, malam ini kita decide makan di sini, kedai Semoga Bahagia. Ternyata ramai juga, banyak motor di sini, dan dalamnya pun ramai ya, muda-mudi Purwokerto. Cuma tempatnya pun banyak tempat duduk, jadi kayaknya pasti dapat tempat. Oke, jadi kita lagi di mana? Dari Semoga Bahagia. Lihatnya kita mau makan tadi, cuma makanannya katanya baru ready jam setengah 6:30. Jadi kita Ya. minum dulu. Yap. Saya haus, jadi saya pesan soda. Soda gembira. Biar Biar gembira. gembira dan segar. Sini banyak spot-spot foto sih, itu lihat-lihat silahkan. Nih, jadi ada lukisan-lukisan ya. Jadi kalau kita cek, nah ini lukisan apa? Tapi ini artsy banget. Terus ada rumah keheningan dan kesabaran. Terus di sini juga ada spot foto kaca cembung. Aha. Ini juga ada spot foto kaca gitu. So far asik banget sih tempatnya. Sangat colorful, dan menu makanannya tadi kalau dilihat juga kayaknya enak-enak. Dia ada ini juga, menangkap rasa setiap kota sejak 1954. Dan ini ada satu spot foto lagi yang kece habis tuh. Stiker-stiker lucu, bisa selfie di sini. Terus masih tempatnya. Nih ada gerai kopi Semoga Bahagia. Ada menu kopi pagi juga. Seperti Noel dan Layam Garager ya. Ada ciki-cikian juga. Dan ini juga sangat vintage ya. Entah kenapa ada spons dan softlin. Dan ini ada Super Nintendo dan mesin ketik juga. Nih. Oke, makanan kita udah dateng. Ini dia nasi ayam kemangi. Jadi kita pesan nasi ayam kemanginya 2 karena tadi mau pesan ayam cili padi habis. No, ini ayam. Oh, ayam. Ayam, iya, tapi ayam cincang. Kayak oncom ya. Kayak oncom ya sekilas ya. Oke, let's try.
Bismillah. Mau malam kita coba ke bioskop legendnya Purwokerto, katanya namanya Raja Wali. Katanya bioskop ini udah dari tahun berapa gitu. Dan yang uniknya adalah nih, posternya itu dilukis sendiri, dibikin sendiri kayak Ghost in the Shell nih. Abadikan pada bayangan. Lucu sih. Banget. Ini kalau dilihat ada proyektornya juga. Tuh. Proyektor atau yang pemutar roll film gitu ya ini. Sangat vintage guys. Lucu banget. Benar-benar vintage. Kalau bagian interiornya tuh seperti bioskop pada umumnya sih ya. Jadi ini poster aslinya, beda sama yang tadi depan ya, posternya asli. Terus ya biasa di sana bagian F&B sama studionya, ini bagian loketnya gitu. Oke, jadi tadi berdasarkan hasil riset kita di Google, si bioskop Raja Wali ini tuh udah ada dari tahun 1980 ya. Jadi kurang lebih udah 46 tahun. Dulu tuh ternyata ada banyak, ada bioskop Garuda, Raja Wali sama apa gitu. Cuman Odeon. Odeon ya. Enggak tahu sih. Nah, Tapi setelah Krismon along the way itu yang bertahan tinggal si Raja Wali ini. Nah, terus dia tetap berusaha mempertahankan keaslian eksteriornya yang tadi udah kita lihat tuh kayak gambar posternya tuh masih gambaran tangan gitu ya, lukisan gitu yang which is sangat estetik dan sangat vintage. Dan si jadwalnya itu juga masih dipasang manual gitu, nggak dalam bentuk layar gitu. Tapi kalau begitu kalian masuk ke dalam ya interiornya udah mirip kayak XX1 pada umumnya sih. Posternya juga poster asli filmnya gitu. Gitu. Nah terus tadi ada section snack ya di sebelah sana. Di ujung sana tuh habis poster yang paling kanan itu snacknya kayak snack-snack warung konvensional. iya warung konvensional Warung yang Madura. ciki-cikian gitu lah, Potabi, Japota gitu-gitu ya. Boleh Betul. sebut merek gak sih? Nah kayak gitu, cuman nggak tahu harganya gimana. Terus nggak tahu apa jual kayak Sistagor juga ya, mirip kayak XX1 lainnya gitu. Popcorn tuh kita belum ngecek sih itu. Terus tadi udah lihat juga yang bagian pemutar roll filmnya itu kayaknya juga hanya pajangan, bukan pemutar roll film yang beneran dipakai di masing-masing teater gitu. Nah kalian jadinya kalau misalnya main ke Purwokerto cobain deh buat nonton di sini. Film-filmnya juga up to Iya, date. film-filmnya up to date, 97 betul. dari Ariel Noah. Ini The best. Ayah ini arahnya kemana? Ikatan Darah, Dilan Ghost ITB, in the Shell tadi, gambar Nawila, Aming di luar. Ghost in the Manual. Shell, betul. Ada gambar Aming dilukis gitu Nawila ya. juga masih ada tadi. Nawila juga Satu. masih ada. Pokoknya cobain deh Bandara. biar dapat experience yang berbeda gitu ya. Halo, akhirnya kita udah balik ke hotel setelah berkeliling Purwokerto. Hari pertama mission accomplished. Kita habis nyampe di Purwokerto, di stasiun Purwokerto kita makan siang di Ayam Sainiki. Ayamnya enak, sayur asamnya seger, sambelnya juga mantep.
Terus habis itu kita check in di hotel ya, sambil istirahat dulu sebentar. Habis itu kita ke es krim Brasil ya, es krim legend yang ada di Purwokerto. Itu enak banget dan juga banyak macamnya ya es krimnya. Habis itu kita main ke Unsut, ke kampus orang, bukan kampus kita berdua. Itu rasanya kayak ngelihat apa ya, kampus kita sendiri gitu ya, throwback zaman-zaman kita masih mahasiswa. Habis itu kita ke Rita Supermall ya, kita main ke mall di kota orang ya, kita ngelihat tenan-tenan yang ada di Rita Supermall ternyata oke punya, dan di sana ada Gramedia yang view-nya langsung ngadep ke alun-alun Purwokerto dan Gunung Slamet. Sayang Gunung Slametnya tapi ketutup awan, tapi it's okay, masih cakep dan ada sunsetnya pula. Habis itu kita ke Menara Pandang Teratai ya, kita ngelihat view Purwokerto 360 derajat, cakep banget. Terus kita foto di atas kaca ya. Habis itu kita main ke kedai Semoga Bahagia. Itu kedainya cozy banget, estetik banget, vintage banget, bagus lah, enak banget buat nongkrong-nongkrong ya. Makanya di sana tadi banyak anak muda yang nongkrong-nongkrong ya, cakep abis. Habis itu kita main ke bioskop Raja Wali, bioskop legend di Purwokerto yang udah berdiri 46 tahun, yang gambarnya masih pakai lukisan, yang jadwalnya masih pakai papan manual. Tuh keren abis. Nah berarti dalam sehari banyak banget yang bisa dikunjungi di Purwokerto. Baru sehari, belum 3 hari. Jadi ikutin terus perjalanan kita sampai hari ketiga di Purwokerto. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu. See you.